Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi ini kita akan belajar tentang fisika pada pokok materi tentang fluida dinamis. Kalau kemarin kita belajar fluida statis, sekarang kita fluida dinamis. Nah, apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida dalam keadaan bergerak atau mengalir. Contohnya adalah air di sungai, air pada kran atau pipa. Jadi kalau fluida dinamis adalah fluida dalam keadaan diam, sedang fluida statis adalah fluida dalam keadaan diam. Kalau sekarang adalah fluida dinamis, fluida dalam keadaan bergerak. Nah, pada fluida dinamis kali ini kita akan mempelajari tentang 1. Debit aliran, 2. Persamaan kontinuitas, 3. Hukum Bernoulli dan penerapannya. Selanjutnya ke debit aliran. Nah, apa itu debit aliran? Debit aliran adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Jadi itu adalah debit aliran. Dalam fisika ditulis Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A per V, di mana Q itu adalah debit aliran, satuannya meter kubik per sekon, V besar itu adalah volume fluida, satuannya meter kubik, T adalah waktu, dan A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat. Sedangkan V kecil adalah kecepatan aliran, satuannya meter per sekon. Di sini ada contoh soal untuk kalian lebih paham ya. Perhatikan contoh. Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah kran seperti pada gambar berikut. Perhatikan gambarnya. Jika luas penampang kran dengan diameter D2 adalah 2 cm kuadrat dan kecepatan aliran air di kran adalah 10 meter per sekon, tentukan A debit airnya. Yang kedua adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Perhatikan V volumenya adalah 20 liter. Kalau dirubah dalam meter kubik menjadi 20 kali 10 pangkat min 3. A luas penampangnya adalah 2 cm kuadrat, dirubah ke dalam meter kuadrat menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Sedangkan V kecil kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Pertanyaannya adalah Q berapa, debitnya itu berapa, B T-nya berapa. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi embernya itu adalah berapa. Nah, kalian perhatikan untuk mencari Q itu adalah A dikalikan dengan V atau Q sama dengan V dibagi dengan T. Perhatikan ya. Q itu adalah debit air. Nah, untuk mencari debit air kalian bisa menggunakan dua rumus itu. Nah, berhubung di sini T-nya belum diketahui, maka kalian memakai yang yang pertama. Jadi Q sama dengan A luas penampang dibagi dengan kecepatan, di mana luasnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat dikalikan dengan V kecepatannya adalah 10. Jadi 2 dikalikan 10 dikalikan 10 pangkat min 4 hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Untuk yang kedua adalah kita mencari waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Jadi kalian bisa memakai rumus yang kedua. Q sama dengan V volume dibagi dengan waktu. Karena Q-nya sudah diketahui di pertanyaan di A, maka Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Volumenya itu adalah 20 kali 10 pangkat min 3 juga per T. T-nya yang ditanya. Jadi seperti itu. Maka karena itu sama-sama min 3, kalian bisa coret 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat min 3 bisa dicoret. Maka sisa 20 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 10 sekon. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi ember sebanyak volumenya adalah 20 liter itu butuh waktu 10 sekon. Nah, untuk selanjutnya asas kontinuitas. Nah, apa itu asas kontinuitas? Asas kontinuitas itu adalah berhubungan dengan hukum kekekalan debit. Nah, apa itu hukum kekekalan debit? Bunyinya adalah fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan debit yang sama. Jadi fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan debitnya yang sama. Jadi kalian perhatikan pipa. Nah, misalkan kalian menyemprot air menggunakan selang itu, maka ketika airnya yang keluar itu kecil, maka apa yang kalian lakukan? Kalian akan
akan apa namanya ya, akan mengotak-atik ujungnya. Karena apa? Karena penampangnya sama antara penampang yang satunya dengan yang lain, debitnya itu sama. Karena perhatikan itu ya untuk lebih mudahnya. Jadi A1 V1 kecepatan luas 1 dengan luas 2 dan luas 3 adalah sama. Jadi kalian perhatikan. Nah, di sini adalah A1 V1, A2 dikali V2 dan A3 dikali V3 itu nilainya adalah sama. Jadi K1 sama dengan K2 sama dengan K3, A1 kali V1 sama dengan A2 kalikan V2. Nah, perhatikan contoh. Pipa saluran air bawah tanah memiliki bentuk seperti gambar berikut. Nah, kalian perhatikan pipa salurannya ya, A1 sama A2. Ini beda luas penampang 1 dengan luas penampang 2. Jika luas penampang pipa besar adalah 5 meter kuadrat, luas penampang pipa kecil adalah 2 meter kuadrat dan kecepatan aliran air pada pipa sebesar adalah 15 meter per sekon. Tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Nah, A1-nya adalah 5 meter kuadrat, A2-nya 2 meter kuadrat, V1-nya adalah 15 meter per sekon, dan sekarang V2 ditanya. Nah, kalian perhatikan A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, 5 dikalikan 15 sama dengan 2 dikalikan V2. 5 kalikan 15 75 sama dengan 2 kalikan V2. Jadi V2 nya adalah 75 dibagi 2 sama dengan 37,5 meter per sekon. Jadi kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil itu adalah 37,5 meter per sekon. Untuk kecepatan di pipa yang besar itu adalah 15 meter per sekon. Nah, berarti lebih cepat di pipa yang luas penampangnya besar. Dan untuk selanjutnya di fluida dinamis, selain belajar tentang asas kontinuitas dan juga debit tadi, maka di fluida dinamis ini kita akan belajar tentang hukum Bernoulli. Nah, di hukum Bernoulli kali ini banyak penerapannya hukum Bernoulli, tapi untuk sebelum ke penerapan kalian harus mengetahui apa itu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus. Jadi jumlah tekanannya, energi kinetiknya per volume, dan energi potensial per volume itu nilainya adalah sama. Kalian perhatikan di sini adalah ketinggian dari di sini misalkan ada selang ya. Nah, ketinggian dari selang yang pertama itu adalah H1. Nah, di sini ketinggian dari selang yang kedua yang di atas adalah H2, di mana keduanya memiliki luas penampang yang beda. Nah, kalian perhatikan P1 tekanan plus setengah energi kinetik itu adalah setengah rho dikali dengan V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2, di mana tekanannya P itu adalah tekanan, satuannya adalah Pascal, rho adalah massa jenis fluida, H adalah ketinggian, V itu adalah kecepatan aliran, G itu adalah percepatan, nilainya adalah 10 meter per sekon. Contoh, pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar berikut. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1, di mana posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 10 meter per sekon dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan A kecepatan air pada pipa kecil, B tekanan pada pipa kecil, di mana rho airnya itu adalah 1000 kg per meter kubik. Nah,
kalian perhatikan di mana luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Berarti A1-nya adalah 4, A2-nya itu adalah 1. Dan posisi pipa besar itu adalah ketinggian H1-nya adalah 5 meter dan ketinggian H2-nya adalah 1 meter. Nah, sekarang kecepatan aliran. Nah, V1 di pipa besarnya berarti V1-nya adalah 10 meter per sekon, dan juga tekanan di pipa besar di tekanan 1 P1 adalah 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi kalau itu dirubah maka menjadi 910.000. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama adalah A, kecepatan air pada pipa kecil. Nah, apa itu kecepatan air pada pipa kecil? Cara mencarinya, nah kalian perhatikan, untuk mencari kecepatan air pada pipa kecil berlaku rumus hukum asas kontinuitas, di mana asas kontinuitas itu adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. A1-nya adalah 4, A2-nya adalah 1, maka V1-nya itu adalah 10 dan V2-nya yang dicari. Maka 4 kali 10 sama dengan 1 dikalikan dengan V2. 4 kali 10 berapa? 4 kali 10 adalah 40. Maka 1 kali V2 adalah V2. Maka untuk mencari V2 itu sama dengan 40 meter per sekon. Nah, untuk selanjutnya mencari tekanan pada pipa kecil. Untuk mencari tekanan pada pipa kecil ini adalah berlaku hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2, di mana P1-nya sudah diketahui 910.000. Jadi P1-nya adalah 910.000 plus setengah rho satunya, rho airnya itu adalah 1000 dikalikan dengan V1-nya adalah 10 dipangkatkan 2 plus rho-nya adalah 1000, G-nya adalah 10, ketinggian H1-nya adalah 5 sama dengan P2 plus setengah rho-nya adalah 1000, V2-nya adalah 40, jadi dikuadratkan plus rho-nya adalah 1000, G-nya adalah 10, H2-nya adalah 1. Nah, kalian coba perkalikan dulu, setengah 1000 dikalikan 10 pangkat 2 itu kan adalah 100 dibagi 2 dikali setengah itu adalah 50 dikalikan 1000 adalah 50.000, 10 terus ditambah 10 kalikan 5 itu adalah 50 kalikan 1000 adalah 50.000. Nah, untuk selanjutnya itu adalah 40 kalikan 2 itu kan 1600 dibagi 2 adalah 800. Jadi hasilnya adalah 910.000 ditambah 50.000 ditambah 50.000 sama dengan P2 ditambah 800.000 ditambah 10.000. Jadi ini hasilnya adalah 1.010.000 sama dengan P2 ditambah 810.000. Nah, ini bisa dipindah ruas ke sini menjadi 1.010.000 dikurangi 810.000 sama dengan P2. Jadi 1.010.000 dikurangi 810.000 maka hasilnya adalah 200.000 PPA Pascal. Jadi P2-nya itu adalah 200.000 Pascal. Jadi untuk P1-nya itu adalah 910.000 Pascal, untuk P2-nya adalah 200.000 Pascal. Nah, penerapan hukum Bernoulli ini banyak. Nah, jadi kalian sudah mengetahui hukum Bernoulli sendiri. Nanti penerapan hukum Bernoulli-nya akan Ibu jelaskan di video-video selanjutnya atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari itu diantaranya 1. Untuk tangki bocor atau yang disebut dengan teorema Torricelli. 2 adalah venturimeter tanpa manometer. Yang ketiga venturimeter dengan manometer. Yang keempat tabung pitot. Yang kelima adalah gaya angkat pesawat. Nah, untuk penerapan ini nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.